Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaidul Izazi. Nah, kali ini bertemu langsung dengan Ketua Perkumpulan Keluarga Besar begitu ya, Pelajar Islam Indonesia Nasional, yaitu Kang Nasrullah. Ya, Kang Nasrullah ya. Ya. Nah, untuk kali ini mungkin kita akan coba mengobrol secara langsung ya, bagaimana sih pengaruh-pengaruh pelajar yang ada di wilayah khususnya seperti di Jawa Timur, kemudian bagaimana pandangan-pandangan keluarga besar yang diwakili di sini oleh Kang Nasrullah begitu, Kang. Oke, sebelumnya teman-teman yang belum tahu atau kader-kader baru ya, Kang Nasrullah ini masuki ke periode kedua ini, Kang ya. Periode kedua ya. Sebelumnya itu sebelum Muktamar Jogja beliau sudah menjabat sebagai ketua. Setelah Muktamar Jogja kembali lagi terpilih begitu, gitu, Kang. Apa sih harapan keluarga besar terhadap PII saat ini secara umum seperti itu mungkin? Harapan kita sebagai keluarga besar terhadap PII itu kan tidak jauh beda dari tujuan PII. Kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam, jadi sesuai dengan ajaran kita. Nah, ini harapan kita. Artinya kalau kita kupas lebih dalam dan kita kupas lebih jauh itu kan sangat dalam sekali. Hanya beberapa poin lah yang bisa saya sampaikan, bahwa tantangan pelajar ini sangat heterogen, sangat komprehensif. Artinya baik di beberapa wilayah maupun daerah hampir sama. Kota besar pun mengalami tantangan bagi pelajar sama dengan di daerah-daerah. Yang pertama, tantangan pelajar sekarang adalah dunia IT. Nah, kan ini sekarang lagi ngetren nih, ya kan? Lagi ngetren di dunia milenial apalagi pelajar ini kan. Nah, mampukah pelajar Islam Indonesia di semua lini mengantisipasi persoalan pelajar itu? Ini yang harus kita hadapi. Karena apa? Karena sekarang tidak banyak organisasi pelajar yang punya konsen terhadap pelajar. Sekarang udah jarang nih, mana nggak ada kan? Iya. Kalau ada IPM fokus di sekolah Muhammadiyah, itu pun intra. Kemudian IPNU juga begitu, yang lain nggak ada. Kalaupun itu ada adalah LSM. Lembaga yang tiba-tiba muncul kemudian dengan menggunakan media sosial sehingga mengalahkan organisasi pelajar yang sudah lama berkecimpung. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mengejawantahkan tujuan PII? Nah, kita harus melihat, ya kita harus ikro melihat betul, membaca betul bagaimana persoalan pelajar. Yang pertama, mampukah pelajar itu manfaatkan teknologi informasi, ya kan, revolusi industri 4.0 ini dengan positif. Karena yang namanya IT, handphone yang dulu kita nggak pernah kenal tiba-tiba menjadi sentral, menjadi pusat big data. Nah, mampukah PII itu bisa mengantisipasi pengaruh positif terhadap pelajar? Nah, itu yang harus dibedah betul. Kemudian yang kedua, di kalangan pelajar kita pernah mengenal yang namanya perkelahian antar pelajar, ya kan? Tawuran pelajar. Ya. Tapi seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka tawuran itu menjadi terkikis, menjadi berkurang. Kecuali ada beberapa daerah saja, ada beberapa daerah yang tawuran itu masih tetap ada. Tapi paling tidak pelajar sudah mulai malu. Nah, bagaimana caranya PII bisa memberikan pengaruh kepada pelajar baik di tingkat provinsi kemudian di tingkat daerah, bahwa kalau kita tawuran itu sudah bukan zamannya lagi. Kalangan milenial tawuran itu sudah bukan masanya lagi. Nah, ini peran PII mempengaruhi bagaimana konsep akhlakul karimah itu bisa diterapkan di kalangan pelajar. Itu yang kedua terkait dengan tawuran pelajar. Dan yang ketiga, sudah menjadi jamak bahwa yang namanya narkoba itu menjadi ancaman bukan hanya pemuda tapi juga kalangan pelajar dari mulai SD, SMP, SMA. Kita tahu sendiri investor ya atau para pemain narkoba ya baik dari obat dan sebagainya meramu sedemikian rupa sehingga anak SD pun nggak ngerti permen yang dimakan atau anak SMP ternyata itu ada kandungan nafsanya gitu kan. Nah, ini kan kita nggak ngerti, itu menjadi candu dan sebagainya, ternyata ada kandungan itu. Kemudian juga SMA. Nah, ini yang tiga poin ini yang menjadi tantangan bagi pelajar. Nah, oleh karena itu bagaimana PII di semua jenjang itu bisa menjadi media solusi, ya kan? Menjadi media organisasi
untuk mengeluarkan problematika itu di tengah pelajar. Karena kita tahu orang tua sendiri juga kadang tidak paham. Karena orang tua zaman sekarang sudah ketinggalan gaya fashionnya pelajar. Kalau dulu pelajar nggak pernah kenal handphone, atau mungkin di sekolah handphone aja dibatasi dulu kan, nggak boleh. Tapi sekarang kan nggak bisa, handphone harus dibawa karena Zoom apalagi ini kan. Nah ini yang jadi persoalan. Nah oleh karena itu saya sangat berharap terutama pengurus wilayah pelajar Islam Indonesia di Jawa Timur memetakan benar problematika pelajar yang dari 3 poin itu mana yang diprioritaskan. Bisa saja di Gresik persoalannya beda dengan Kediri, Surabaya persoalannya beda dengan Malang, ya kan. Kemudian Batu beda persoalannya dengan Ponorogo, Nganjuk, Ngawi, Bondowoso, apalagi Banyuwangi yang paling ujung, ya kan. Banyuwangi ini paling ujung, tapi kalau nggak diantisipasi benar, kalangan pelajarnya juga terpengaruh dengan dunia luar. Karena nyebrang sedikit sudah masuk Bali. Nah itu. Jadi saya sangat berharap sekali pengurus wilayah pelajar Islam Indonesia di Jawa Timur memetakan problematika pelajar, kemudian membuat solusi. Oke lah, di PI itu kan ada training konvensional. Ada LBT, kemudian Intra, intermediate training, kemudian juga LAT, di tengah-tengahnya ada PKP dan sebagainya. Nah, tapi di luar training konvensional mestinya PI di wilayah masing-masing sesuai dengan terjemahan dan bacaan peta pelajar itu bisa melaksanakan training-training yang di luar itu semua, atau pelatihan-pelatihan di luar itu. Misalnya pelatihan IT, ini kan. Jadi yang ahli YouTuber, PI siapa? Itu kan ada kan. Nah, pelajar diundang bagaimana memanfaatkan YouTube itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini kalau pelajar diajak training seperti itu senang. Baru kemudian di dalamnya diisi materi-materi mungkin tentang kepemimpinan pelajar atau yang lain. Karena kalau tiba-tiba mengundang pelajar untuk pelatihan kepemimpinan, waduh, pelajar masih malas gitu loh. Waduh, apaan itu? Kepemimpinan gitu kan. Nah, tapi kalau training pelatihan misalnya terkait dengan IT, bagaimana memanfaatkan media sosial, ya kan? Bagaimana memanfaatkan media sosial menjadi media untuk menyambung komunikasi dengan pelajar-pelajar lain. Nah, ini kan cukup menarik, pelajar itu kan senang, ya kan. Nah, itu mudah-mudahan di Jawa Timur bisa mengemas yang di luar training konvensional. Ini kan agak susah nih, otak-ngatiknya itu kan. Nah, bikin inilah training sesuai dengan kearifan lokal. Kalau yang daerah yang senangnya dengan media, pers dan sebagainya, ya pelatihan jurnalistik. Kalau belajar masih ada lah. Yang penting bagaimana pelajar itu di masa-masa waktu kosongnya kita latih pendidikan yang bernuansa soft skill, ya kan. Kalau soft skill itu kan di sekolahan mungkin kita tidak dapat banyak, ya kan. Tapi kalau di PI, nah disitulah tempat pembentukan soft skill. Nah, fokusnya di situ. Ya banyak lah. Bagaimana kemudian pelajar bisa mengantisipasi keengganan atau kebosanan terhadap mata pelajaran, itu kan banyak. Nah, itu kan ada trik-triknya sendiri itu. Itu bisa aja kita undang seorang psikolog yang ahli tentang psikologi anak, diundang ke PI Jawa Timur diskusi, ya kan, di Surabaya diskusi hari Minggu misalnya kan, tentang bagaimana kita belajar mengantisipasi kejenuhan belajar, bisa begitu. Nah, itu contohnya. Kemudian misalnya di Surabaya yang penuh dengan hiruk pikuk media sosial dan juga narkoba, nah kita juga bisa bikin pelatihan itu. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan oleh pengurus wilayah dan juga pengurus daerah. Oke lah, kalau yang di PB banyak memberikan masukan tentang kebijakan, bagaimana tentang kurikulum yang seharusnya dilakukan. Karena bisa saja di Kemendikbud kurikulum 13 yang berbasis pada TIK itu kan, TIK. Nah, tapi tidak mengerti tentang kearifan lokal. Nah, yang ngerti ini kan oke lah kepala dinas, tapi yang ngerti di luar itu semuanya kan adalah teman-teman dari pelajar itu sendiri dan organisasi.
ada PII, kalau Muhammadiyah ada IPM, ada IBNU, ada Al Irsyad dan sebagainya. Nah, yang berdiri yang independen itu kan hanya PII. Iya. Ya kan PII. Nah, disitulah peran PII ditantang. Bisa nggak PII itu ke depan di era milenial ya, generasi apa nih sekarang? Milenial. Ya, milenial lah ya, generasi Z ini kan bagaimana PII bisa memberikan masukan kepada mereka yang terbaik. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, tentunya tidak keluar dari tujuan PII, kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan nilai-nilai keislaman kita kan. Baik, untuk itu Kang, kayaknya berbicara mengenai tren konvensional di PI ya, ada LPT, LIT dan LAT begitu kan. Nah, beberapa momen terakhir kemarin pengurus wilayah itu sempat mengalami kesulitan Kang mengenai pelaksanaan tren konvensional ini terkait dengan mungkin kondisi sekarang yang COVID begitu ya, sehingga prokes pun tidak cukup untuk dapat melaksanakan tren konvensional. Terkait juga hal eksternal seperti izin orang tua, kemudian kehadiran kader yang nolep ya bahasanya sekarang istilahnya ya, nggak mau tahu karena memang udah lama nggak berkecimpung di pendidikan secara real gitu ya, karena memang online gitu. Nah, kira-kira dari keluarga besar bagaimana? Apakah memang sebaiknya reformulasi sebuah training ini menjadi training yang konvensional menjadi training yang kekinian gitu dengan prokes-prokes yang ada atau bagaimana Kang? Ya harusnya begitu. Yang karena setiap masa itu kan berbeda. Iya. Pola perjuangannya kan berbeda. Ya kan waktu di pembukaan muktamar saya juga sempat ngomong bahwa periode antara tahun 47 PI berdiri sampai tahun 60-an itu kan periode perjuangan. Iya. Ya kan, jadi semangat yang dimunculkan oleh kalangan pelajar adalah menghalau kolonialisme. Ya kan, kita mengusir para penjajah. Setelah merdeka tahun 45 kemudian ada agresi kembali, kemudian PI muncul. Nah, itu kan memunculkan semangat perjuangan. Ya, perjuangan saat itu kan semua pelajar bergabung untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya kan. Kemudian setelah mulai masuk 60 dan 65 dan masa Orde Baru, kita dihadapkan pada tantangan lain lagi. Ya, antara 50 sampai 60-an. 65 itu kan tantangannya kan komunisme. Perjuangannya pun berbeda, bukan perjuangan melawan para penjajah. Saat itu kan Belanda lah, itu kan, dan Jepang juga. Tapi tantangannya adalah dari internal bangsa kita sendiri. Ya kan, ada ideologis kan, berarti kan ada PKI kan. Sehingga saat itu kita dikenal PI, kemudian juga AMI, itu dikenal organisasi yang paling garang. Organisasi yang rentetan dari Masumi yang paling getol gitu kan, menolak PKI. Ya, di tahun 65 pun ketika HMI mau dibubarkan dan PI maju tandang ke gelanggang gitu kan, langkahi mayat kami. Nah, inilah perjuangan. Kemudian Orde Baru pun juga perjuangannya berbeda. Perjuangan yang terkait dengan menerapkan nilai-nilai keislaman di kalangan pelajar. Itu kan harus masuk ke sekolah-sekolah semuanya kan. Dan tahun 60-an dan 70, 80 awal itu berhasil gitu. PII masuk ke sekolah-sekolah, kemudian training PII juga masuk ke sekolah. Karena apa? Karena dianggap bahwa organisasi PII inilah yang bisa menyelamatkan anak-anak pelajar dari berbagai tantangan. Ada komunisme, kemudian saat itu kemudian tantangan sosialisme muncul juga ya kan? dan model-model lain dan berbagai kenakalan pelajar lainnya. Nah, itu bergelut. Kemudian begitu tahun 80 PII ribut tentang asas tunggal, ya kemudian PII bergelut lagi dengan nilai-nilai perjuangan ideologisnya. Nah, kemudian sekarang reformasi pun berubah. Nah, perubahan-perubahan inilah yang kemudian harusnya menjadi titik tolak bagi pengurus PII di semua level untuk mengevaluasi kembali setiap masanya terhadap training PII. Ya kan? Masih perlu nggak di training seminggu? Iya. Lama. Itu seminggu gitu kan. Ini perlu nggak yang konsep yang takdib ya? Iya, takdib. Ini kan masih perlu nggak gitu loh. Ya PII harus berani buat terobosan gitu loh. Jangan dianggap bahwa wah ini kata kitab sakral yang nggak bisa dirubah gitu loh. Itu kan salah. Kalau Al-Qur'an ya oke. Ini kan masih bisa dirubah asal kita tetap punya patokan gitu. Karena apa? Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman begini, ya udah kita akan ditinggal.
Ya kalau ditinggal ya berarti PII memang gagal mengikuti perkembangan zaman. PII gagal untuk menjadi menjadi alternatif bagi pelajar sebagai wadah berorganisasi, sebagai wadah untuk menempa keahliannya, sebagai wadah untuk menempa soft skill itu. Ya. Jadi ya harus ada keberanian. Nih kalau periode kemarin misalnya periodenya Husein belum berani ngotak-ngatik, periodenya Munawar belum berani ngotak-ngatik. Dan sebelum Munawar siapa ya? Setelah siapa itu? Nah itu kan nggak berani ngotak-ngatik gitu kan. Ya ini harus ada keberanian. Ya paling nggak Jawa Timur lah. Itu kan bisa memulai. Siap. Nah itu. Gitu. Baik Kang, mungkin udah cukup mau maghrib juga ya. Yang terakhir Kang, biasanya itu Kang kalau kita mau merekrut pelajar itu kadang sebuah pertanyaan besar muncul teman-teman pelajar, kenapa sih harus memilih PII begitu Kang? Kalau dari perspektif kita mungkin kita terpaku dengan pencapaian-pencapaian keluarga besar dahulu, akhirnya hal itu kurang relate dengan teman-teman sekarang saat ini begitu. Kalau mungkin dari Kanda sendiri bagaimana pandangannya? Kenapa pelajar saat ini harus memilih PII begitu Kanda sebagai alternatif perjuangannya? Ini kan sebenarnya kan ini kan cara kita. Jadi kenapa sih saya harus milih? Misalnya kenapa saya harus milih motor Honda? Iya. Kenapa saya harus milih motor Yamaha? Kenapa saya harus milih motor yang baru model-model dulu itu kan? Nah, anggap aja itu kita ini kan. Ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, ada juga motor-motor baru. Ya kan? Tapi kenapa orang masih milih yang model lama ini? Honda kenapa ini kedua yang baru-baru dengan teknologi yang macam-macam atau mungkin yang dari Italia juga muncul juga teknologi macam-macam, kenapa orang nggak memilih ini? Ya, karena ini punya latar belakang. Nah, PII itu punya latar belakang sejarah pergerakan pelajar di kalangan pelajar. Nah, cuman sekarang dengan ya variasinya sama dengan variasi-variasi yang macam-macam, Honda atau Yamaha atau Suzuki mengcombine pengalaman yang dulu, model yang dulu dengan kemajuan sekarang. Sama, untuk mobil pun begitu. Ya kan? Kalau mobil Toyota masih dengan model yang Kijang zaman dulu ya nggak mungkin laku kan, itu kalah. Nah, inilah tugas dari PI sebenarnya. Bagaimana PI bisa menjual nama pelajar Islam Indonesia diterima oleh pelajar. Nah, cara menjualnya bagaimana? Menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh pelajar. Kalau masih ngikutin yang dulu-dulu ya kita habis. Keluarga besar kita begitu itu udahlah itu kejayaan keluarga besar masa lalu, ya udah biarkan. Nah, sekarang model pelajar begini. Ya kita harus mengikuti gitu loh. Nah, kalau enggak ya kita tadi saya katakan ditinggal kejayaan masa lalu ya sudah. Ya kita misalnya sejarah pergerakan Islam dunia itu kan kita kan kenal dengan Andalusia, ya kan, dengan itu, ya kan. Tiba-tiba sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, kalau kemudian kita mau membangkitkan kejayaan itu, kita lihat apa yang dibutuhkan oleh pelajar. Nah, ini tugas dari PII untuk bisa melihat perkembangan zaman di kalangan pelajar dan apa yang dibutuhkan oleh pelajar. Pertanyaannya, mampukah program-program yang dibawa oleh PII menjadi mediator pelajar agar menjadikan PII sebagai pusat pendidikan, pelatihan dan juga menempa soft skill itu. Gitu. Baik. Jadi memang fleksibilitas gitu ya Kanda ya. Fleksibilitas dari teman-teman wilayah maupun daerah pun diperlukan begitu sebagai wadah untuk menggait teman-teman pelajar sebagai wadah pergerakan di dunia Islam begitu. Salah satunya kecimpungnya di pendidikan dan kebudayaan begitu. Mungkin segitu Kang. Terima kasih banyak Kang Nasrul. Insya Allah nanti jika berkenan untuk ke Jatim bisa kontak teman-teman wilayah, akan kita sambungkan pada teman-teman juga yang lainnya di daerah begitu. Salam ya buat ada DPI di Jawa Timur. Siap. Dapat salam juga dari KB wilayah Jawa Timur juga. Waalaikumsalam. Profesor Dirmaliki. Ya. Terima kasih Kang Nasrul. Mungkin segitu saja dari kita. Jika ada kurangnya, kita juga mohon maaf pada Kang Nasrul begitu Kang ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.